Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kita saat ini kita boleh ada di tempat ini. Kita menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita minta biar Tuhan yang terus menguduskan setiap hidup kita. Biar terus Tuhan yang akan memberkati setiap hidup kita. Itu sebabnya mari kita mau serahkan seluruh hidup kita untuk datang kepada Tuhan, mau meninggikan Dia, memuliakan Tuhan, mau mengagungkan Dia sendiri, karena Dia adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Haleluya, Dialah kuasa Tuhan ada di tempat ini, memberkati setiap kita yang ada. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, sucikan kami semua pelayan-pelayan yang ada. Kiranya pelayanan kami pada pagi hari ini ya Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terlebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan pakai melalui mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar apa yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan kiranya dapat menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau yang ingin mengganggu jalan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersatu hati di tempat ini, kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang lain yang masih dalam perjalanan. Mari percepatlah mereka ya Tuhan. Lindungi mereka di perjalanan, sampaikan di tempat ini dengan selamat ya Tuhan. Untuk mereka dapat bersama-sama beribadah dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Semuanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami datang kepada-Mu. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Terimalah setiap persembahan kami. Korban syukur kami kepada-Mu. Sebab Engkau layak kami puji, layak kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah kami segala yang bernafas memuji Tuhan. Meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Haleluya. Mari kita nyanyikan puji bersama-sama. Melukiskan
akan terus mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Engkau, Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami akan terus memuji Engkau lebih lagi untuk kami meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Lupa ya. Kalau saya bilang haleluya berarti jawabnya itu dia. Kalau saya bilang puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, bisa tuh pintar. Oke, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami berdoa salaman satu dengan yang lain karena kita katakan Tuhan Yesus itu ajaib, Tuhan Yesus itu luar biasa. Haleluya. Yesus Tuhan ajaib, Allah berluar biasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan ajaib, Yesus Tuhan
Kami bersyukur Tuhan karena memiliki Engkau Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan, ajar kami selalu membawa kehidupan kami selalu mendekat padamu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan mengurapi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami tanah hati yang subur Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang ditaburkan itu Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan untuk persembahان yang akan dijalankan Tuhan. Berkatilah Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan dulu kita akan berikan persembahan pertama. Puji Tuhan memberkati setiap persembahan kita, dan waktu selanjutnya diserahkan kepada Bapak Kepala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat kasih karunia Tuhan, kita boleh dapat beribadah bersama-sama. Saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kita langsung saja saudara melihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23.
ayat 23, saudara, kita masih dalam topik salib ya saudara, dan minggu lalu sudah membahas saudara mengenai dua jenis salib, saya bilang begitu ya, dua jenis salib. Jadi salib yang dikenakan kepada Tuhan Yesus dan juga salib yang dikenakan bagi orang percaya. Nah, dua jenis salib ini penting untuk kita pahami saudara, supaya saudara, ketika kita bicara salib ya kita bisa tahu saudara bahwa salib itu kebanyakan orang percaya kadang-kadangnya salib hanya tertuju kepada salib Yesus, lupa bahwa ada salib yang juga dikenakan bagi orang percaya. Sehingga penting untuk kita renungkan ini. Kenapa saudara? Karena ingat ya, salib, kalau Yesus itu disalib berapa kali saudara? Satu kali ya saudara. Sekalipun kemanfaatannya adalah kekal, terus menerus. Karena itu bicara tentang karya penebusan. Nanti kita bicara di Jumat Agung saja ya, hari Jumat. Tapi kalau sudah lihat ya saudara, beda salib dengan yang dikenakan orang percaya. Mari kita baca ayat ini berkata begini saudara. Mari kita baca. Bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Coba kita baca ya. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. Tuhan berkati, silakan. So, bandingkan Yesus memikul salib saudara, itu hanya satu hari, di satu hari. Dan itu memang bermanfaat, berguna. Kata kitab Ibrani itu melintasi segala zaman. Jadi salib yang dikenakan 2000 tahun lalu itu sudah berguna, berdaulat sampai ke depan. Nah, tapi satu kali untuk selamanya. Tetapi kalau kita dipikul salib berapa kali saudara? Setiap hari. Ya kan saudara? Setiap hari. Makanya Alkitab berkata, sekali lagi baca, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi setiap hari. Amin saudara. Nah, kita lalu saudara sudah membahas saudara mengenai maksud salib yang saudara dikenakan kepada orang percaya. Kita sudah mulai saudara dari sini bicara mengenai apa salib yang dikenakan atau dipikul orang percaya setiap hari. Kita sudah membahas saudara mulai dari poin tentang salib penyangkalan diri. Ya saudara, salib penyangkalan diri. Nah, salib penyangkalan diri ini minggu lalu kita sudah membahas dari mulai Alkitab memberikan arahan kepada kita seperti jangan balas jahat dengan jahat, jangan balas caci maki dengan caci maki. Setiap hari orang bisa punya peluang untuk caci maki ya. Seminggu ini ada yang caci maki. Kalau saudara dan saya dicaci maki orang, ya tidak apa-apa, tapi jangan balas caci maki dengan caci maki. Nah, itu salib penyangkalan diri buat kita. Yang kita sudah bahas minggu lalu ya, kalau sudah mau lihat lagi, sudah boleh lihat di YouTube kita di GPD Kota Wisata. Nah saudara, kita masuk pada masih dalam salib penyangkalan diri, saudara, masih salib dalam hal penyangkalan diri. Ingat ya, saya tipe saya kalau menyampaikan firman kan selalu begitu ya, saya tema, pengikatnya, baru saya masuk di poin-poinnya. Poinnya pun 1, 2, 3 atau 1, baru ada 1A, 1B, 1C, begitu biasanya. Kalau tentu saya tidak bilang pada saudara yang 1A, 1B, enggak begitu ya. Itu tentu di bagian saya kalau menyiapkan materi khotbah. Nah, kita masuk pada saudara masih salib penyangkalan diri. Dikatakan di sini saudara, jadi salib yang dimaksud setiap hari kita harus pikul adalah salib penyangkalan diri. Sekali lagi bilang kiri kanan, salib penyangkalan diri. Salib penyangkalan diri. Oke, mari ya saudara. Saya akan tarik saudara pergi ke Yakobus pasal 3. Mari kita baca dulu. Kita akan membahas lagi di sana. Mari kita lihat salib penyangkalan diri yang diuraikan juga dalam Yakobus pasal yang ketiga.
Saudara pergi ke Yakobus pasal 3 ayat 13. Yakobus pasal 3 ayat 13. Mari kita baca. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Terus, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Terus, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Sampai 18 tadi ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak menafik. Terakhir, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Perhatikan saudara, di sana kita lihat bagaimana saudara Yakobus menceritakan orang-orang percaya dalam kehidupan di dunia ini dalam memikul salib penyangkalan diri. Dalam hal ini saudara adalah tidak iri hati, tapi bersyukur. Sekali lagi, tidak iri hati, tapi bersyukur. Coba ayat yang ke-15 tadi. Ayat 15. Oh, sorry. Tadi kita mulai dari ayat berapa tadi? 13. Ayat 16. Nah, baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi dalam poin ini, saudara, pikul salib dalam hal sangkal diri, kata firman Allah, tidak iri hati, saudara, tapi bersyukur. Kenapa Yakobus menceritakan saudara, kalau iri hati, saudara, ada iri hati, saudara, itu akan terjadi kekacauan. Di dalam rumah tangga kita, saudara, waduh, saya ingat, ya sekarang sudah gede ya anak-anak saya, main keyboard tadi, yang satu masih di Korea. Dulu kalau masih kecil, saudara, aduh mainan ini. Saling iri, waduh. Bukan cuma ambil-ambil, dia bisa lempar, saudara. Bisa lempar. Itu masih kecil ya, kalau sekarang tidak, tentu mereka itu sudah mengerti tentang iri hati. Nah memang saudara, Alkitab berkata, di mana ada iri hati akan terjadi kekacauan. Entah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan tempat tinggal, dalam lingkungan beribadah. Pokoknya kalau ada iri hati, saudara, itu akan terjadi kekacauan. Makanya Alkitab menyarankan bagi kita bagaimana supaya tidak iri hati adalah bersyukur. Sebelum saya lanjut ya saudara, minggu lalu saya berkata begini, nah kita topiknya kan salib ya, dari topik itu baru kita tema kan. Nah saudara, saya bilang lalu bahwa salib, kalau bicara salib itu enak atau berat saudara? Berat ya, makanya lalu saya bilang saudara siap mental ya mendengar tema topik kita sementara kita bahas tentang salib, dan kita sedang bicara tentang maksud salib yang dikenakan bagi orang percaya. Jadi namanya salib saudara, tidak enak saudara kalau bicara salib. Jadi jangan saudara pikir begini, aduh saya ini lagi banyak pergumulan, kenapa Pak Gembala bicara tentang salib. Percayalah saudara, firman itu bagi kita mau keras mau lembut, dia tahu saudara menjawab setiap pergumulan kita. Amin saudara. Yang penting firman itu diterima dulu saja, dan cara menerima firman harus amin, kata Alkitab saudara. Mau saudara
perasaan saudara suka tidak suka, saudara bilang amin. Karena mendengar firman tidak boleh diukur dengan perasaan. Tidak boleh, saudara. Firman Tuhan harus diterima dengan iman. Haleluya, saudara. Kalau menerima firman dengan perasaan, banyak orang pulang dengan kecewa karena tidak akan diberkati Tuhan. Firman Tuhan harus terima dengan iman. Haleluya. Nah, kita lanjut lagi, saudara. Dikatakan jangan iri hati tetapi bersyukur. Itulah penyangkalan diri. Karena dia dijelaskan dulu, Yakobus menjelaskan iri hati itu dikatakan, dia berkata bukan ayat 15 tadi ya. Bukan dari Tuhan tetapi dari dunia. Itu iri hati itu bukan datang dari Tuhan tapi dari dunia. Dari nafsu siapa, saudara? Nafsu manusia dan nafsu dari setan-setan. Jadi betapa Yakobus menjelaskan, pokoknya kalau kamu iri hati, dia berkata kepada jemaat Tuhan di sana ya saudara, pokoknya kamu harus tahu, kalau ada muncul iri hati itu bukan dari Tuhan, tapi dari manusiawinya dia atau dari setan-setan. Oh, ternyata setan itu, saudara, itu dia memberikan iri hati, entah di rumah, entah di gereja, entah di tempat pekerjaan. Bisa, saudara. Iblis kasih iri hati. Ayat 16. Iri hati itu dikatakan, saudara, sebab di mana ada iri hati, itu berarti mementingkan diri sendiri. Egois, saudara. Jadi kalau dia iri hati, berarti dia mau jadi yang. Nah, makanya saya beri contoh tadi, anak kalau dia berebutan mainan kan, pokoknya dia mau, pokoknya saya. Gitu. Kamu tidak usah dapat, saya aja yang dapat. Nah, gitu. Jadi dia mementingkan diri sendiri. Nah ini, saudara, ya tentu menjadi pelajaran buat kita untuk apa, saudara? Ini salib. Ya, bagaimana menghadapinya? Kalau dia punya, saya tidak punya. Kata Alkitab, dia bersyukur. Amin, saudara. Supaya kita tidak masuk dalam jebakan iblis setan-setan tadi, yaitu iri hati. Karena iri hati dari mana? Dari setan. Nah, setan harus dikalahkan dengan salib. Amin. Tapi saudara jangan pakai salib di rumah salib. Nah begitu. Cuma bikin salib katanya, saudara. Lanjut lagi, saudara, dikatakan bahwa ayat 16 tadi, masih 16, bahwa iri hati, saudara, iri hati itu, saudara, dikatakan tadi mementingkan diri sendiri. Nah, dan juga iri hati itu mengakibatkan, saudara, kekacauan. Jadi Tuhan melarang supaya kita pikul salib, sangkal dirimu supaya jangan iri hati. Karena iri hati itu dari setan-setan. Iri hati itu akan membawa kamu menjadi orang egois, orang mementingkan diri sendiri. Iri hati itu mengakibatkan kekacauan di mana kamu berada. Makanya kalau saudara tinggal di mana saudara berada, kerja, berkumpul, terus muncul orang iri hati, pasti jadi kacau persekutuan itu. Pasti akan kacau dalam rumah tangga, pasti akan kacau di tempat pekerjaan. Kalau ada orang iri hati. Dan juga Alkitab berkata bahwa di mana ada iri hati akan timbul segala macam perbuatan apa? Jahat. Bahaya loh iri hati itu. Dia akan muncul perbuatan-perbuatan jahat di dalam. Kenapa? Karena ada iri hati. Lompat dulu ke pasal 4. Lompat ke pasal 4 ayat yang kedua, kita baca dulu ya. Ini kita melihat dulu ya, saudara, iri hati itu dan akibat-akibatnya ya, saudara, dari iri hati. Yakobus menjelaskan, sehingga Yakobus berkata, jangan kamu iri hati, akibatnya ini loh kalau iri hati. Sementara manusia duniawi itu senang egois, ya. Nah lanjut lagi, mari kita baca 1, 2, 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Nah, ini. Lalu kamu
membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak boleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi malam saya begini, apa ini bertengkar dan berkelahi? Oh, mungkin bertengkar mulut dulu saudara, baru berkelahi saling tonjok-tonjokan. Bahaya, ini iri hati itu saudara. Jadi iri hati itu dia pengen sesuatu katanya, tapi tidak mendapatnya. Atau dia lihat orang lain, loh kok dia dapat ya, kok saya enggak? Dia iri hati. Dia pengen sesuatu tujuan yang dia sudah rancangkan, kok enggak dapat ya? Tidak terjadi. Kenapa sih B terjadi? Nah begitu. Atau saudara sudah punya teman pekerjaan atau di mana begitu saudara, ternyata sudah mencapainya. Terus orang lain tidak, dia iri hati sama saudara. Nah ketika orang itu iri hati saudara, Alkitab berkata, dia kan aja bertengkar. Dia aja suruh bertengkar. Tengkar dulu mulut. Dia mulai bilang gosip-gosip. Dia gosipin. Berani nggak pikul salib saudara, digosipin, wah pasti saudara, tangannya meleleh. Tapi tentu kita di sini tidak, kita harus pikul salib. Amin. Dalam hal ini sangkal diri. Kalau ini mau datang sama kita, rasanya kita mau iri hati, cepat sangkal diri saudara. Langsung sebut dirimu, bilang, harus sangkal diri, mengucap syukur. Kalau kamu belum punya, mengucap syukur saja. Ada waktunya kamu punya. Amin saudara. Mengucap syukur. Kalau tidak mengucap syukur, waduh pasti saudara, orang itu lagi senang-senang, dia dapat sesuatu. Nah gitu saudara. Orang yang iri hati ini gedumel, wah gitu saudara. Sakit sendiri nanti. Kita lanjut lagi ya. 1 Korintus 3 ayat 3 berkata saudara bahwa orang iri hati itu menandakan dia manusia duniawi, atau dia hanya berkeinginan duniawi terus. Dia senang dengan fokusnya hanya duniawi. Dia tidak memfokuskan pada kerajaan sorga. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi duniawi ini? Saudara, ini kan konteksnya bagaimana Paulus berbicara kepada Apolos, Apolos menanam, Paulus menyiram. Orang berkata, oh bukan karena kamu, ini karena saya. Karena saya yang tanam. Dia berkata, oh bukan karena kamu yang tanam, ini karena saya yang siram. Sehingga Paulus berkata begini, itu kalau kamu berkata karena saya, itu kamu ego, kamu iri hati. Kamu iri hati. Maka dalam hidup kita saudara, apalagi kalau dalam rumah tangga, istri bilang, ini rumah tangga ini bisa bertahan karena saya. Wah ini ego saudara. Atau suaminya bilang, karena saya yang cari uang. Nah ini saudara, itu iri hati. Tidak boleh ada itu. Amin. Kita sebagai orang tua kan, bilang, kalau papa mama yang cari uang, nggak boleh itu sudah. Ini terjadi sama Paulus bilang, ini kamu itu manusia duniawi salah satunya karena iri hati. Minggu lalu saya bicara tentang, masih sama kan, topiknya salib, terus salib penyangkalan diri kan saudara. Saya sendiri nyampainya berat saudara, ngelihat muka saudara semua lemas semua gitu. Sepertinya pernah iri hati saudara.
Kalaupun pernah ke depan kita mau kalahkan iri hati dengan bersyukur. Amin, saudara. Kalahkan dengan bersyukur. Karena saudara, pokoknya saudara, iri hati itu saudara cuma bisa dikalahkan saudara ketika saudara bersyukur. Lanjut lagi ya, saudara. Keluaran 20 ayat 17. Mari kita baca dulu ini ya, Keluaran 20 ayat 17. Baca sama-sama ya. 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perhatikan saudara, bukan kita tidak ingin dapat rumah, bukan kita tidak bisa punya sesuatu lebih, tetapi ini menunjukkan saudara bahwa kamu jangan iri terhadap dia kalau dia punya itu. Haleluya, saudara bisa paham. Sehingga dia katakan saudara, kamu jangan iri. Kok dia sang istri, kok dia lebih, istrinya dia lebih cantik dari saya ya. Jangan iri. Tuhan sudah ciptakan engkau begitu, kamu juga cantik. Amin, saudara. Nggak usah iri. Sehingga bilang suaminya, oh saya mesti ke Korea saja. Hopeless. Kenapa yang tuh lihat tuh tetangga itu? Kamu mau kan istrimu cantik kan? Sudah. Tuhan bilang jangan. Kamu suami istri udah Tuhan. Saya pernah berkata begini juga di sini ya saudara. Dan pada satu waktu saya khotbah di teman-teman persekutuan pendeta-pendeta, saya bilang, Bapak Ibu, ini istri saya itu bukan pilihan saya. Iya, jujur istri saya bukan pilihan saya. Berarti itu pilihan siapa? Itu pilihan Tuhan buat saya. Karena kalau itu pilihan saya, saudara, dulu istri saya waktu saya pilih nggak ada rambut putihnya. Sekarang tinggal dicet aja nih begitu. Saudara kan bilang, wah dulu ini dia itu, waduh masih gemuk nih. Ini bukan kampanye, sudah lewat sekarang. Atau sudah bilang, bisa bilang, oh dulu istri saya waktu saya pilih dia. Ini kalau kita yang pilih ya, dulu masih langsing, sekarang udah langsung. Nah, oh enggak jadi, enggak. Makanya saudara, pasangan kita itu pilihan Tuhan buat kita, bukan pilihan kita. Amin, saudara. Jangan ini katanya. Jadi makanya kalau jangan ini, apa saudara? Rumahnya. Jangan iri. Kalau kita belum punya rumah, lihat yang punya rumah, dan bersyukur dulu aja kita sekalipun masih kontrak. Bersyukur dulu yang ada. Beriman, aku percaya satu waktu aku punya rumah. Amin, saudara. Ya bersyukur dulu. Dulu sabun banyak-banyak. Istrinya, buat apa? Tuh lihat tuh istri tetangga tuh, kenapa? Dia putih, saya tuh hitam. Jadi putih. Suami bilang bilok aja sekarang. Itu maksud kata Tuhan. Udah, mau kita punya warna kulit, mau apapun, itu tuh dari Tuhan. Amin, saudara. Itu udah dari Tuhan. Udah usah mau iri karena lihat orang punya warna kulit hitam, kuning, langsat, bule, mau apapun kulit kita sekarang itu dari Tuhan. Jangan iri. Haleluya. Jangan iri. Karena kalau iri, waduh, menimbulkan apa saudara, kekacauan. Dari mana itu? Dari setan, saudara. Jadi kalau sudah mulai iri,
dengan kok istrinya dia begitu ya, kalungnya luar biasa, pakai mobilnya kayak begini. Itu dari mana? Setan-setan. Anda lihat istri orang muda, bersyukur saja. Amin. Pokoknya kalau mulai lihat istri tetangga terus sudah mulai mempertanyakan kok dia begini, itu dari mana? Setan-setan. Halo istri-istri, suami jadi punya jawaban loh sekarang. Kalau kalian menuntut mau kayak begini kayak istri tetangga, suami siap bilang itu dari setan-setan. Bersyukur saja. Amin. Lihat Pak, kenapa istri tetangga tasnya penuh hebat-hebat. Semua impor kita ini dari kaki lima semua. Bukan tidak boleh pakai yang impor, kan tidak boleh. Kalau Tuhan anugerahkan buat saudara, puji Tuhan, saudara bisa beli. Tapi jangan iri. Apalagi beli karena iri. Pak dia tuh kayak gitu. Beli. Kita harus beli supaya tetangga kita kalah sama kita. Nah ini dia. Suami langsung bilang itu dari setan-setan, bukan dari Tuhan. Kamu harus pikul salib, sangkal dirimu. Jadi sangkal untuk tidak pikul. Atau sebaliknya, istri tuh, paknya tuh, dia tuh, Pak Gembala berbalik di Korea tuh, orang-orang Korea tuh ganteng-ganteng. Wah, kamu tuh harus kayak gitu ya. Nah ini nih. Lihat di video orang-orang Korea tuh, hidungnya bersama semua. Suami dia bilang, kamu nikah sama orang Korea. Nggak boleh begitu. Pokoknya apa yang Tuhan sudah kasih, saudara jangan iri karena orang lain. Oh dia mungkin ganteng, oh dia punya ini, dia punya ini. Saudara bersyukur dulu apa yang ada. Amin saudara. Supaya tidak iri hati, karena kalau iri hati, apa yang kau inginkan tidak bakal tercapai. Karena akan ada kekacauan. Dan itu dari iblis. Saudara. Jadi iblis ini kan saudara, penipu, kata firman Allah. Iblis itu penipu. Jadi iblis coba tipu dengan iri hati. Jadi makanya saudara kita cek, kita punya hati. Banyak kali sudah terjebak, iblis sudah taruh itu, taruh iri hati. Kamu pergi dia pergi lagi jalan, anaknya juga begitu. Dia pulang, papa mama itu tuh. Wah teman saya pakainya begini nih, saya mesti beli, harus punya ini. Kita harus jelaskan, jangan iri hati. Kalau kamu iri hati, itu dari setan-setan. So, saya jelaskan lagi ayat ini. Latar belakang begini ya saudara. Saya sudah masuk ke aplikasi, saya lupa menjelaskan latar belakang ayat ini. Dulu saudara, itu zaman dulu ya, ini ayat ini kitab Keluaran, berarti ditulis di 1400 tahun sebelum Yesus. Jadi dari kita sekarang ada 3400 tahun lalu saudara. Ya, ini kan zaman Musa ya. Nah saudara, zaman dulu itu saudara, orang itu kalau dia punya banyak lembu, saudara, dia punya, pokoknya dilihatlah status dia punya kekayaan, ya. Oh dia lembunya banyak, dia punya banyak peternakan, dan juga dia banyak hambanya, saudara, baik laki-laki atau saudara perempuan. Jadi banyak karyawannya, banyak pembantunya. Nah saudara, kalau masuk aja saudara,
itu satu apa ya saudara, pokoknya orang cuma lihat saudara, dia kalau dia bertemu saudara, dia cuma bisa lihat, kamu pembantu di rumah ada berapa? Oh saya ada 20. Udah tahu tuh, ini orang kayaknya luar biasa nih. Nah itu zaman dulu ya saudara, zaman dulu. Nah begitu juga dia punya lembu, kamu ada berapa? Makanya kan kalau Salomo kan ditulis berapa banyak lembunya, berapa banyak kudanya, berapa banyak, itu menunjukkan bahwa Salomo itu kan disebut adalah orang kaya dan tidak akan ada orang yang sekaya dia lagi. Jadi angka-angka itu menunjukkan memang konteks di zaman itu. Konteks di zaman itu untuk menunjukkan orang ini betul-betul kaya. Nah gitu, di Salomo. Sekalipun Salomo akhirnya kan menyesal ya. Dia bilang kekayaan itu akhirnya merusak hidup dia kan. Dia bertobat ditulis dalam pengkhotbah, kitab pengkhotbah. Itu bisa baca kitab pengkhotbah, itu pertobatan Salomo. Nah, saya balik lagi ya saudara. Jadi ini menunjukkan itu. Nah, sehingga saudara dikontraskan kepada pengikut Tuhan. Ini menunjukkan jangan ingini itu. Jangan kamu ingini. Maksudnya begini. Oh dia kok kaya banget ya. Dia kok kaya banget. Kalau mungkin saudara kita punya pribadi, kok dia kaya, saya juga harus berhasil. Nah itu positif. Tapi saudara kalau si istri atau si anak, oh dia kaya banget. Terus supaya terlihat kaya, saudara, supaya terlihat kaya, pergilah belanja, digesek-gesek, ya ini utang. Ini utang saudara. Terlihat kaya tapi karena diutang. 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun disita. Karena dasarnya bukan datang pada Tuhan, bukan termotivasi untuk bisa mendapatkan sesuatu, tapi karena dasarnya iri hati. Jadi tidak boleh, saudara. Jadi ini sekali lagi ayat ini memang menceritakan ada orang yang betul-betul dia kaya. Tapi kalau kau tidak dalam posisi itu, kalau kamu mau kaya untuk berusaha melihat itu, silakan. Mau berusaha bekerja. Tapi karena melihat itu, kok dia punya rumah besar sekali, bagus. Kok dia punya banyak sekali pembantu. Dia banyak sekali hamba-hambanya, pembantunya banyak. Nah, ini kan bisa juga saudara dalam konteks kita bilang istrinya bilang, sama suami dia tuh tetangga pembantu sampai 5, kita cuma 1, itu juga kan repot saudara. Terus kamu jadi apa? Oh jadi nyonya aja di rumah, tidak mau ngapa-ngapain. Nah kalau dasar-dasar itu, Alkitab berkata itu iri hati. Kamu harus sangkal diri. Haleluya. Bilang sama-sama, sangkal diri. Sangkal diri. Itu selalu bilang kepada siapa? Diri sendiri. Memang saya sengaja diri sendiri. Sangkal diri. Nah, saya munculkan ayat ini tadi, saudara, supaya ini juga bisa, saudara, masih bisa digunakan oleh iblis dalam konteks sekarang, saudara. Sekalipun dulu itu saya bilang suatu kenyataan, konteks dulu seperti itu, saudara, cara orang melihat, sehingga Tuhan sudah beritahu, kamu kalau lihat orang kayak gitu, kamu jangan iri hati. Jangan iri hati. Nah, karena apa, saudara? Di konteks zaman sekarang pun bisa muncul itu. Bisa muncul dan ingat itu datangnya dari iblis atau dari setan. Untuk dia coba lagi karena anak Tuhan. Ya, dia coba untuk taruh itu supaya lihat, supaya iri hati. Dia kok banyak pembantu, dia kok punya rumahnya segitu, besarnya kayak begini. Saya juga senang, saudara, kalau lihat rumahnya besar. Senang saya selalu puji Tuhan. Satu waktu mungkin Tuhan izinkan saya punya rumah besar. Tapi setelah di mobil kadang sama Budu Malam ngomong, kadang-kadang ada khayalan itu. Loh, di rumah aja dia bilang, kamu ada paket, suruh orang lain turun, kenapa capek? Udah rasa, saudara. Umur udah kayak begini kan, saudara. Pakai, aduh mau turun aja. Kan di lantai 2 kan, mau turun aja mau ambil paket sudah ini. Nah, mau punya rumah besar, pembantu lagi pulang. Nah, kemana? Lagi pulang, aduh.
Tempel tuh rumah itu. Zaman COVID nggak ada pembantu kan, saudara. Aduh, ngangkat cucian ke atas. Tapi saya bilang, nah, kalau satu waktu Tuhan kasih punya rumah besar, jangan pasang lift. Kan kayalan saja, saudara. Pokoknya intinya mengucap syukur. Amin, saudara. Dan kita udah bilang pemula, kita kalau udah tua, cari rumah satu lantai. Satu lantai kalau udah tua ya. Tapi sekali lagi saudara melihat orang punya lebih, ini ayat ini maksud Tuhan gunakan terutama kepada kita sekarang ini supaya jangan iri hati kalau orang punya banyak lembu, punya banyak usahanya, punya banyak keledainya, begitu saudara, punya banyak tabungannya, punya rumah besarnya. Saudara kalau lihat jangan iri hati tapi mengucap syukur. Siapa tahu satu waktu engkau punya. Kalau kita satu waktu punya, berarti kita kebalikannya, jangan sombong, harus sangkal diri. Amin, saudara. Sangkal diri. Lanjut lagi ya, saudara. Lanjut lagi. Mari kita lihat ya, saudara. Tadi penjelasan mengenai sangkal diri dalam Bibul Salib, saudara, di mana itu Tuhan melarang, itu dari setan-setan, begitu ya. Tapi kita lihat ya saudara, kisah-kisah dalam Alkitab akibat dari orang sangkal diri. Kita mulai dulu dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 13. So boleh baca saja, saya tinggal punya 5 menit, saya jelaskan saja. Ini adalah kisah tentang Kain dan Habel. Nah, Tuhan kan menyuruh Kain dan Habel untuk datang mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi sebagai orang percaya, mereka membawa persembahan kepada Tuhan. Tidak dijelaskan memang dibawa persembahan apa, tapi karena dalam hal ini persembahan Kain tidak diterima, tetapi persembahan Kain yang diterima yaitu persembahan korban binatang. Jadi sepertinya Tuhan suruh korban binatang, sepertinya ya. Tapi Kain membawa korban hasil pertanian. Sebetulnya kan namanya korban ya apa saja. Mau dibawa kepada Tuhan ya sudah namanya persembahan, tapi persembahan itu ternyata ada yang memang harus ditaati sesuai dengan aturan. Nah, persembahan ini seharusnya yang ditaati dalam konteks persembahan ini adalah persembahan domba atau binatang begitu, karena ada darah di sana. Tetapi saudara, ketika persembahan Tuhan bilang ada persembahan Kain yang diterima yang berkenan kepada Tuhan, persembahan Habel, persembahan Kain tidak, saudara, timbul iri hati. Timbul iri hati daripada Kain. Nah, ketika Kain, saudara, timbul iri hati, dia tidak sangkal dirinya. Seharusnya kan dia menyadari, aduh iya ya, saya harusnya sudah salah. Harusnya persembahan yang benar ya itu, begitu ya saudara. Persembahan yang benar itu. Kenapa saya kasih persembahan ini? Sehingga tidak berkenan kepada Tuhan. Harusnya dia koreksi diri. Tapi dia tidak sangkal diri, tapi justru dia iri hati, saudara, sehingga saudara lihat akibat dari iri hati atau dia tidak sangkal diri, saudara, Kain akhirnya saudara mengambil satu keputusan, mengambil langkah yang dimana tentu saudara karena iri hati dari mana saudara? Dari setan akhirnya mendorong Kain untuk membunuh Habel. Bahaya saudara, orang iri hati sangat bahaya. Kita lihat banyak kadang kala saudara ya, dia di TV ngeri ya, dia bunuh si A, si B, kenapa? Karena mengingini kalungnya, cuma karena kalungnya. Di mana ya, belum lama ini di Manado ya ada berita di TV, saya lihat saudara bahwa dia katakan orang itu dia itu ponakan atau saudaranya saja. Dia iri, dia ingin kalungnya, dia mengingininya itu. Jadi dia iri karena dia tidak punya. Dia tidak punya. Kok anak itu punya anak SD kalau tidak salah ya. Dia punya kalung, dia tidak punya. So, hanya karena
mengingini itu, dia iri itu supaya dia mendapatkan, dia bunuh anaknya. Nah memang iri hati itu bahaya sekali. Bahaya. Nah, ada lagi saudara cerita Yusuf ya saudara. Yusuf Kejadian 37 ayat 17. Ini satu ayat saja kita baca ya saudara. Saya ceritakan atau saya narasikan sedikit lah tentang Yusuf ini. Mari baca. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya di situ, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Ini kan ceritanya begini, bapaknya suruh, kamu Yusuf pergi lihat kakak-kakakmu kan lagi sedang di ladang lah saudara. Kamu coba cek mereka sehat atau apa begitu, baiklah. Cek kakak-kakakmu, mungkin mereka atau lagi ada butuh sesuatu. Pokoknya kamu ke sana, kamu cek. Nah saudara, kalau sudah masuk di ayat 18 kan timbul niat jahat mereka. Karena dasarnya mereka memang sudah ada iri hati. Jadi kakak adik lo saudara. Ini kakak adik. Iri hati itu kan ya tidak berbentuk benda ya saudara. Nanti hanya bisa terjadi ketika diekspresikan. Di dalam saudara, di dalam mereka itu sudah iri hati kepada Yusuf itu. Mereka iri hati, itu ayat 18 kan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk apa saudara? Membunuhnya. Saya sampaikan. Ini kakak adik lu saudara. Di dalam keluarga saudara, kakak adik saja kan bisa ya saudara. Ya bisa begini loh saudara, ya tidak sama, mohon maaf ya tidak bisa sama ekonominya. Itu bisa terjadi. Dan ternyata saudara, mereka iri hati kepada Yusuf. Dan dari iri hati, mereka bersepakat, ayo kita bunuh aja dia. Nah ini iri hati. Ayat 19 saudara. Ayat 19. Baca 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Ayat 20. Ayat 20. Terus. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Saudara perhatikan ya saudara. Jadi seharusnya kan Yusuf ini dikasihkan satu karunia. Bagaimana dia bisa menafsirkan mimpi itu. Jadi ada kelebihan Pak, saudara, ada kelebihan. Dan akhirnya kan saudara, bahwa karunia ini kan telah menuntun Yusuf. Pada akhirnya kan memang dia menjadi apa, perdana menteri, jadi orang kedua di tanah Mesir ya, di kerajaan orang ketika pada waktu itu mereka dibuang di sana. Dia dibuang di sana. Nah, singkat kata saudara, ini bisa juga saudara di dalam keluarga kita. Karunia atau keahlian itu bisa beda-beda dalam anak-anak kita, saudara. Dalam keluarga kita. Bisa saja, saudara, dia bisa lebih kaya, lebih baik. Bisa itu terjadi, saudara. Tapi penting, saudara, bagi dalam kita tentu baik dalam keluarga. Saudara, kita harus jaga, saudara, keluarga kita untuk supaya bagaimana jangan saling iri hati. Seharusnya kalau ada yang punya karunia lebih, ya bersyukur saja. Dia punya karunia lebih. Amin, saudara. Dan ini tentu kita mesti tanamkan dulu bagi anak-anak kita, saudara. Yusuf punya karunia lebih daripada kakak-kakaknya. Tapi karunia itu mereka iri kepada dia. Bahkan bukan cuma iri, karena iri itu dari setan-setan. Jadi mereka niat membunuhnya. Dan memang tidak terjadi pembunuhan, saudara. Singkat kata, akhirnya mereka buang dia ke sumur, diangkat lagi, jual kepada budak, dan dia dibuang ke Mesir pada waktu itu. Dan akhirnya ternyata tetap saja rencana Tuhan bagi Yusuf tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Saudara, maksudnya begini, saudara, seandainya Tuhan sudah punya rencana yang indah dalam hidup saudara, ada orang iri hati, tetap saja orang iri hati itu tetap rugi, karena rencana Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh iri hati seseorang. Haleluya, saudara. Tetap itu akan terjadi. Jadi percuma orang itu akan iri hati. Sekalipun kadangkala Yusuf seperti Yusuf mengalami satu penderitaan. Karena dia dibuang ke sumur, dia dijual, dijadikan budak.
tapi tetap saja rencana Tuhan membuat dia berhasil tetap terjadi. Amin, saudara. Sebab itu saudara, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Allah berkata, tetaplah kita jangan iri hati, tetapi mengucap syukur, karena rencana Tuhan pada kita tidak akan pernah gagal. Tetap mengucap syukur. Lihat sesuatu kok dia sudah berhasil dia punya kelebihan ini. Tetap saja kita ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetap mengucap syukur, karena Tuhan berfirman dia akan buat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Gimana caranya? Mengucap syukur. Amin. Jangan iri hati, tetapi mengucap syukur. Inilah penyangkalan diri. Sangkal diri, jangan iri hati. Jalan keluarnya bagaimana supaya tidak iri hati? Mengucap syukur. Bilang kiri kanan, jangan iri hati, tapi mengucap syukur. Mengucap syukur buat rumah yang ada. Mengucap syukur buat motor yang ada kalau saudara masih naik motor. Mengucap syukur buat mobil yang ada, saudara naik mobil. Amin, saudara. Pokoknya mengucap syukur aja dulu. Melatih mengucap syukur ya, saudara pulang. Pokoknya lihat apa yang saudara lihat. Keluar dari gereja ini. Pertama saudara mengucap syukur buat gereja ini. Ya, saudara. Saudara berdoa juga ya. Ini aja sih. Saya kan ada materi yang belum selesai. Baru satu poin juga saya sampaikan tentang ekspresi iman. Ekspresi iman beribadah, dalam beribadah. Tapi ada yang saya mau masuk poin 2 kan adalah ekspresi iman dalam memuji Tuhan. Nah nanti kalau saudara lihat memuji Tuhan itu, coba saudara bangkit berdiri. Saya coba ekspresikan buat saudara. Salah satu bangkit berdiri, lantai bawah juga. Saudara tahu nggak? Salah satu ekspresi iman memuji Tuhan ini salah satu ya, nanti kita akan bahas berikut nanti ya. Itu angkat tangan. Coba ekspresikan angkat tangan. Angkat tangan yang benar itu V. Coba V. Itu kan malu-malu kan udah kenal. Kalau udah nggak bisa tuh kita ini coba. Nelly aja sama Yus, coba Yus, udah nggak bisa kan? Udah tembok, udah duduk silakan dulu. Ini saya punya tujuan mau bicara begini. Silakan dulu. Udah nggak bisa. Sebab ekspresi memuji Tuhan salah satu angkat tangan memang begini, saudara. Udah nggak bisa. Sebelum saya bicara, saya sudah ukur di situ, saudara. Saya ukur dulu, jadi tidak tahu orang tapi ya. Jadi sebelum saya khotbah, saya bilang Tuhan, saya ekspresikan dulu. Saya ukur sudah di sini. Ini kayak wah ini cuma buat saya doang gitu. Ya paling ada Pak Joko sama saya, udah selesai ya. Selesai sudah. Makanya kita berdoa saudara, kita rencana mau beli ruko yang di depan itu ya, supaya agak leluasa. Kalau saudara mau pintu keluar sana, di belakang itu ada 2 ruko kan dibuka. Lagi proses negosiasi, berdoa ya, berdoa supaya secepatnya terrealisasi. Supaya kita memuji Tuhan merdeka. Amin. Tapi sekarang ucap syukur dulu yang ada. Kita bukan karena iri orang punya ruko 2 beribadah kenapa 1, bukan. Karena memang kita punya kebutuhan. Amin. Sekarang lantai bawah, lantai atas terpisah kan begitu. Kita punya kebutuhan. Jadi jangan iri. Bukan karena kita iri orang punya itu. Memang kenapa sih kita masih bisa? Bukan itu, karena memang kebutuhan. Amin. Oke, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi, sangkal diri dalam hal ini jangan iri hati, tetapi bersyukur. Kita tunduk kepala. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan kami. Bersyukur atas istri, atas suami, atas anak-anak kami. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Biarlah ya Tuhan, di dalam hati kami ini, Engkau bersihkan hati kami ya Tuhan. Dari segala hal-hal yang datangnya dari iblis. Biar Tuhan membersihkan hati kami. Terima kasih, doa kami Engkau berkati setiap kami yang telah datang ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan dalam pribadi kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, ataupun ada persoalan masalah-masalah di dalam pekerjaan. Tuhan, semua ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar, ada keberkatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih.
Kami sangat bersyukur biarlah kebenaran firman-Mu menerangi iman percaya kami, memberkati setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Supaya percaya berkata, amin. Tepuk tangan beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, terima berkati kebenaran firman Tuhan kita sudah terima saat ini, dan kita akan memberikan korban persembahan kedua. Kita akan berdoa untuk persembahan nanti dengan kasih Kristus saudara sekalian. Berdoa untuk persembahan kedua. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebentar kami akan membawakan korban persembahan Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah juga Tuhan teman-teman yang memberi-Mu yang belum bisa memberi Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Persembahan kedua dijalankan Yesus yang ajaib. Rahasia-rahasia firman Tuhan semakin dibukakan untuk kita jemaat Tuhan melalui Bapak Gembala yang ada. Puji Tuhan, dan seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani, kita percaya segala pelayanan kita tidak pernah sia-sia, bahkan seluruh kehadiran kita jemaat Tuhan yang ada, kita percaya kita diberkati Tuhan pulang dengan membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Dan untuk pengumuman persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Payan Semanore. Bagi yang sudah mentransfer dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi yang ingin menjadi jemaat GPDI Kota Wisata dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja, Bapak Ramli atau Bapak Ansyul. Dan kembali lagi doa puasa mingguan GPDI Kota Wisata dimulai pada hari Senin, dan untuk ibadah komsel hari Rabu pukul 19.30 di keluarga Bapak Arjong, Pasar Minggu. Dan hari Jumat ada ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024, dan ibadah dilakukan hanya satu kali atau gabungan jam 8 pagi di gereja. Dan setelah ibadah Jumat Agung akan dilakukan baptisan air atau selam. Bagi yang ingin mendaftarkan dapat mengambil formulir di bawah dan mengikuti konseling baptisan setelahnya. Dan untuk hari Sabtu kembali lagi kita ada doa pagi di gereja setiap jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan untuk ibadah YMB sementara ditiadakan. Dan kembali lagi untuk minggu depan ibadah raya pertama jam 8 pagi di gereja ya, dan ibadah raya kedua untuk ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10 pagi, dan untuk ibadah sore jam 5 sore.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Itulah kegiatan kita di sepanjang minggu ini. Jadi jangan lupa hari Jumat kita memperingati kematian dan hari Minggu memperingati kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Gembala. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Glory, glory, haleluya. Dan di akhir pujian ini dalam kasih Kristus Ibu Gembala. Yesus, terima kasih Roh Kudus, kerinduan kami Tuhan untuk tempat ibadah, Tuhan perluasan tempat
ibadah. Kami percaya pada waktumu Engkau akan adakan semuanya Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan. Kami percaya Engkau juga berkati umat-umatmu Tuhan, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi rumahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini. Kiranya Engkau menolong Tuhan bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi. Dan biarlah para pemimpin yang ada Tuhan, Engkau taruh takut akan Engkau. Sehingga bangsa ini Tuhan akan menikmati lawatan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tibakan kami di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah kami boleh mengikuti setiap kegiatan ibadah yang ada sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.